Pak Bas dan adik-adik yang saya banggakan, ya. Kali ini saya diminta oleh mahasiswa untuk menyampaikan sebenarnya adalah ini apa analisis instrumen penelitian. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan, adik-adik ya, mohon dicatat, diingat bahwa jika adik-adik nanti semester 7, semester 6 atau semester 7 akan melakukan suatu penelitian, maka alat atau instrumennya sangat-sangat penting. Ya, karena alat instrumen yang sudah benar dan bagus gitu ya, tidak hanya bagus tapi tidak benar, tapi benar, yang cocok, yang istilahnya valid dan reliable. Nah, itu akan mempengaruhi data yang adik-adik peroleh. Jika instrumennya kurang tepat, maka datanya yang diperoleh akan tidak sesuai dengan apa yang adik harapkan. Jika datanya tidak sesuai, maka penelitian adik akan membasir karena tidak akan menjawab permasalahan yang adik temukan. Gitu. Nah, maka dari itu hal yang paling penting, yang paling harus adik lakukan adalah mencermati eh, instrumen-instrumen yang adik gunakan untuk mengambil data atau menggali data. Kalau tidak salah Ibu mengingat bahwa untuk pengembangan atau penyusunan instrumen sudah pernah ada datingnya ya, Dian? Sudah apa Oke, belum? sudah Ibu. Sudah, Sudah. kalau nggak salah dari Pak Sasra ya, betul, betul, betul? Iya, Ya. tapi Oke. pas sastra itu Betul. berkaitan dengan ini Pak Prof, berkaitan Oh, untuk yang pengembangan. pengembangan malah belum ya, gitu. Ya, oke. Karena kita di sini sudah sebenarnya permintaan di siapa ya? Dian yang ngirimin Ibu ya, ya. Oke. Dian Desa itu ya, Desa Sade. Dian Iya, Sak ya. iya. Oh, oh, Sade Iya, Dian Tian. Anggita ya. Oke. Oleh karena yang diminta adalah langsung sudah analisis instrumennya, maka yang Ibu siapkan ya analisisnya, tapi nggak apa-apa kalau kita mulai dari pengembangan instrumennya secara teoritis. Ya. Untuk itu Ibu izin share nggak, Sade? Iya. Hmm, Dia rajin banget rumah. ya sebentar. Hmm. Oke, sudah kelihatan nggak ya adik-adik nggak? Iya, sampun, Prof. Sudah Ya. Prof. Oke. Sebenarnya ini yang diminta oleh panitia gitu ya, orang bilanglah panitia. Tapi nggak apa-apa tadi kalau kita mulai dari pengembangan instrumen sepintas ya. Sebab apa apa yang kita analisis kalau instrumennya belum kita kembangkan kan gitu logikanya ya. Mestinya dikembangkan dulu instrumen. Nah, untuk pengembangan instrumen apa yang harus adik-adik perhatikan? Mohon perhatian bagi yang sudah semester 6 dan 7, semester 5 persiapan ya. Dan sebenarnya ini sudah disinggung dan sudah diberikan pada waktu mata kuliah asesmen dan pembelajaran adik-adik. Hanya saja karena itu materinya sangat padat barangkali oleh oleh pengajar waktu itu mungkin tidak setajam atau tidak berbicara dua jam gitu misalnya atau 1,5 jam gitu misalnya itu hanya membicarakan eh, segmentasi atau segmen demi segmen jadi poin demi poin gitu. Tidak seperti kita kalau kita di sini sekarang berbicara tentang praktik langsung ya praktik langsung sedangkan waktu adik kuliah tuh masih berteori
Nah, kebetulan Ibu karena mulai dari analisis instrumennya, jadi tahap pengembangannya tidak Ibu buatkan slide-nya gitu adik-adik ya, mohon dimaklumi karena eh, permintaannya berbeda dan tumbuh pemikiran sejak tadi, sejak beliau Pak Bapak Dekan menyampaikan, benar juga ya pikiran Ibu, kalau memang mengembangkan atau menyusun instrumen belum, terus apa yang harus dianalisis kan begitu ya. Oke, Ibu singgung sepintas. Dalam mengembangkan atau menyusun instrumen, banyak hal yang harus adik-adik perhatikan ya, terutama yang berkaitan dengan penelitian ya. Eh, Tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai pada penelitian itu. Ya, tentunya variabel-variabel atau masalah yang bicara penelitian. Ya, setelah itu baru untuk mendapatkan data tentang variabel yang digunakan untuk menterapi atau memecahkan masalah yang adik temukan di lapangan adalah dengan menggunakan instrumen. Tuh. Nah, instrumennya itu apa? Banyak ya. Eh, Saya mungkin perlu ini sebentar. Ya. Nah, tapi sebelum kita sampai kepada jenis-jenis instrumen, ya, kita mulai Ibu ingin membuka kembali ingatan adik, memohon ingatan-ingatan, ya, memorinya yang sudah menjadi memori span, ya, pada waktu mata kuliah eh, evaluasi itu, apa sih sebenarnya instrumen itu? Ya, masih ingat adik-adik? Ya, bahwa instrumen itu adalah seperangkat apa? Seperangkat alat. Instrumen itu kan alat, instrumen gamelan, ya, instrumen apa alat-alat itu ya. Seperangkat alat atau seperangkat alat itu sendiri yang digunakan untuk mengumpulkan data ataupun informasi ya dalam sebuah penelitian kalau itu instrumen penelitian. Kalau instrumen yang digunakan untuk mengasesemen pembelajaran itu adalah seperangkat alat untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan hasil pembelajaran. Di sini kita fokus pada penelitian. Nah, instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkannya itu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan permasalahan, pemecahan permasalahan dan sesuai dengan apa yang menjadi titik poin dari yang adik teliti, ya. Jadi harus valid dan harus juga reliable dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, itulah konsep daripada instrumen itu secara teoritis. Tetapi kalau ngomong instrumen, adik-adik udah langsung paham, oh, sudah bayangannya ini apakah kuesioner? Nah, kalau metodenya kuesioner, instrumennya angket deh. Kalau ada orang mengatakan angket, itulah alat atau perangkat dari kuesioner. Gitu. Metodenya disebut dengan metode pengambilan data dengan kuesioner. Gitu ya. Apa itu? Nah, ini tidak perlu Ibu jelaskan lagi. Adik-adik sudah ingat dah sekarang Ibu sudah mulai buka ingatan adik ya yang di alur Merdeka Belajar kan mengkaitkan pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lainnya, materi yang satu dengan materi yang lainnya. Kita terapkan ya alur Merdeka Belajar dalam pembelajaran gitu. Jadi merupakan daftar pertanyaan ya yang diberikan kepada responden yang mesti jawab. Nah, tetapi kuesioner ini bisa bertindak sebagai pedoman wawancara juga. Kapan?
Kapan dia sebagai pedoman wawancara? Apabila kuesioner yang kita berikan pada orang yang tidak bisa membaca. Adik bisa terjemahkan ini masing-masing itemnya dengan cerita adik sendiri untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan daripada penelitian. Dan ini pengalaman ibu, ya, pengalaman di Jogja waktu masih S2 karena waktunya lapangan. Nah, orang di sana di Jogja itu tidak sama dengan di Bali, adik-adik. Kalau di Jawa orang yang tua, dia yang sepuh banget, tidak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Kalau di Bali kan masih mending. Nah, anak saya tidak, ya ada di rumah gitu ya. Tapi kalau di Jawa nggak bisa sama sekali sehingga mentok bahasanya. Nah, oleh karena itu kuesioner atau angketnya mesti diterjemahkan dengan cerita. Lalu kitalah yang memasukkan jawaban-jawaban dari orang itu masuk ke dalam option-option daripada kuesioner itu. Itu boleh. Kemudian wawancara juga memiliki ya instrumen yang lainnya adalah pedoman wawancara. Di luar kalau kuesioner kan masuk pedoman wawancara tertutup namanya kalau dibahasakan oleh surveyornya. Sedangkan pedoman wawancara itu sendiri memiliki cara atau uh, metode wawancara itu memiliki pedoman tersendiri. Ada yang disebut dengan pedoman wawancara terbuka. Kalau kuesioner tadi dibacakan atau diterjemahkan dengan cerita itu menjadi pedoman wawancara tertutup itu adik-adik. Ya. Kemudian ada juga teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pedoman observasi. Observasi juga ada observasi sepintas, jadi pengamatan sepintas, dan observasi partisipatoris. Ya, yang partisipatoris ada diam-diam di sana. Nah, mengobservasi seorang gelandangan dan pengemis gepeng gitu di pinggir toko, adik-adik mau pakaian gitu sama ya, bajunya robek, pakai topi ya. Kemudian duduk sama-sama, kemudian tanya. Nah, mereka yang adik pura-pura menjadi gepeng juga, gelandangan dan pengemis, sesama gepeng mereka akan terbuka. Adik cerita, 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 jangan ditunjukkan pedoman observasi itu merekam, itu namanya observasi partisipatoris. Nah, itu ada pedomannya. Kemudian yang sering sudah biasa yaitu berkaitan dengan kemampuan kognitif itu tes, ya. Dan dokumentasi yaitu dengan menggunakan apa? Dokumen-dokumen yang ada, apakah kalau di sekolah, apakah kurikulumnya, apakah buku-buku apa buku daftar nilai dan lain sebagainya. Nah, itu jenis-jenis instrumen dan banyak sekali jenis instrumen yang lain, tesnya aja tesnya macam-macam ya. Ya, ada tesnya dalam bentuk asesmen yang apa namanya autentik itu jauh dah macam bisa yang autentik pakai asesmennya jadi instrumennya menyesuaikan misalnya apa portofolio masuk ke sana. Bahkan gini artikel ya schedule harian itu termasuk tuh termasuk asesmen autentik itu dan instrumennya menyesuaikan gitu ya. Nah, itu adik-adik sebagai wawasan awal ya. Anggaplah adik-adik sudah punya sekarang instrumen. Apakah itu pilihan ganda, apakah itu IC, apakah itu benar salah atau yang lainnya terserahlah gitu. Anggaplah Ibu sekarang punya. Kalau orang Bali bilang gelisan satwa engal atau ceritanya dipercepat gitu ya, dipercepat ceritanya. Anggaplah sudah punya yang namanya instrumen ya. Nah, instrumen yang adik-adik sudah miliki ya itu perlu
seperti di awal tadi Ibu katakan bahwa instrumen yang baik atau yang valid akan mendapatkan atau menghasilkan data yang valid juga, ya. Kemudian instrumen yang valid dan reliable akan menghasilkan data yang valid dan sangat ajak, sangat bisa, sangat berani untuk dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang sudah adik miliki, yang adik kembangkan tadi itu, ya, perlulah judulnya dianalisis. Itulah ceritanya, sampailah dianalisisnya. Ingat pengembangan instrumen yang sudah diberikan oleh Pak Sastra, itu salah satunya adalah survei, tetapi pada dasarnya pengembangan semua instrumen pun akan mengikuti tahapan yang disampaikan oleh Pak Sastra. Ya, anggaplah misalnya kuesioner, ya, apalagi tes, ya. Kalau pengembangan instrumen dalam bentuk tes, nah, misalnya tes yang berkaitan dengan kemampuan kognitif, ya. Adik-adik harus mendasarkan langkah pertama adalah dengan membuat kisi-kisi. Tuh, membuat kisi-kisi. Bukan kisi-kisi bahasa Bali, adik-adik ya. Kalau kisi-kisi bahasa Bali itu namanya bisik-bisik, ya. Bisik-bisik tetangga gitu ya. Tuh, ya. Kalau itu kisi-kisinya pada kisi-kisi sangat bervariasi, ada mencantumkan aspek di kolom nomor dulu, dan itu aspek di kolom kedua, indikator, kemudian jenis tes atau jenis soal, kemudian jumlah, ya, dan apa yang inginkan, ya, atau sumber datanya atau respondennya boleh, itu tergantung pada keinginan daripada yang menyusun tes. Tapi yang penting harus kelihatan di sana variabelnya apa, aspek yang ingin diukur itu apa, kemudian aspek itu memiliki indikator-indikator. Indikatornya harus kelihatan, baru jenis butir tesnya. Itu di kisi-kisi. Dan di kisi-kisi itu merupakan langkah awal yang menjadi pedoman dalam menyusun butir-butir tes. Nah, terus dari mana datangnya indikator, aspek, dan lain sebagainya? Itu kalau itu adik menyusun tes hasil belajar, datangnya dari KD dan indikator. Kalau di lapangan hasil belajarnya dalam kurikulum 13. Itu harus juga diperhatikan. Jika kurikulumnya merdeka, tidak akan adik menemukan yang namanya KD dan indikator. Yang adik temukan di sana adalah CP, capaian pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan itu supaya bisa tercapai, perlu ada alur tujuan pembelajaran. Dari sana adik mendapatkan indikator-indikatornya gitu. Tapi indikator ATP jadinya gitu, Dek. Ya, itu adik harus bisa melihat situasi di lapangan. Jangan asal dibeo. Oleh karena itu pahami. Dalam menyusun instrumen tidak bisa membeo, Dek, tidak bisa menghafal. Harus disesuaikan dengan tujuan dan situasi serta metode yang akan adik gunakan. Dan dalam menggali data sesuai dengan variabel yang adik pecahkan atau yang adik angkat untuk memecahkan permasalahan. Nah, itu perlu diperhatikan. Ibu pelan-pelan karena bagaimanapun adik akan melakukan ini di semester 7 paling tidak, ya. Itu. Nah, setelah itu dapat indikator, kisi-kisi, barulah masing-masing membuat instrumen atau membuat tes, membuat butir-butir instrumen berdasarkan itu, misalnya pilihan ganda berapa untuk satu indikator, ya, ada 3. Nah, Ibu tekankan di sini adik-adik, untuk membuat instrumen atau butir-butir tes, jangan membuat butir tes itu hanya satu.
pada satu indikator ATP misalnya, ya, buat lebih dari satu, dua, dan bahkan lebih dari dua. Apa sebab? Nah, ini khusus untuk penelitian ini, ya. Sebab jika adik buat satu, nanti lakukan uji coba mencari validitasnya. Satu itu gugur, adik akan bingung lagi, baru memulai lagi membuat butir tes. Ya, oleh karena itu buat butir tes lebih dari satu, lebih dari dua bahkan. Ya, jika satu yang gugur tinggal dua. Ya, tinggal kalau semuanya tidak gugur, semuanya apa namanya, semuanya valid gitu ya, semuanya valid. Bu, saya kalau lebih-lebih jadi soal saya menjadi banyak, menjadi 50 kan. Padahal saya perlu soal 30 atau 40 gitu misalnya. Apakah saya gunakan ke 50 itu gitu. Kalau memang semua indikator ATP itu sudah terpenuhi dengan satu 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 gitu, lihat itu ya, cek itu. Kalau pengen 30, memotongnya ambil dari taraf validasi yang paling rendah, dari bawah memotongnya. Oh, indikator satu apa, skor terendahnya ada 3 butir tes ya, ada 3 butir soal, yang satu di atas, yang duanya di bawah ya, atau yang satu di atas, yang satu di tengah, yang satu di bawah. Yang bawah itu dikade kalau ingin mengurangi ya. Apabila semuanya valid tetapi soal yang diinginkan tidak sebanyak itu caranya memotong. Maka dari itu tidak ada jeleknya membuat sebanyak-banyaknya. Memotong kan lebih gampang daripada membuat lagi gitu loh. Kalau buat lagi proses uji coba gitu. Nah, itu yang menyebabkan di kehati-hatian dalam menyusun instrumen di penelitian. Gitu. Kalau di soal instrumen tes hasil belajar untuk ini tidak masalah, ya. Banyak-banyak dianalisis, banyak yang diinikan untuk bahkan lebih rigid bisa membuat soal tes hasil belajarnya. Tapi ini kan kepentingan misalnya kuesioner, perlu banyak kepentingan analisis dan kepentingan tercapainya tujuan penelitian. Kalau mau semuanya boleh ya boleh, kenapa enggak? Ya, kan sudah ada di kisi-kisi gitu loh. Tuh. Nah, itu kalau itu instrumennya berkaitan dengan kemampuan kognitif, pengetahuan. Tapi jika instrumen yang adik kembangkan dalam bentuk kuesioner, dalam bentuk pedoman observasi, itu adik harus membuat dulu definisi-definisi, satu definisi konsep, yang kedua definisi operasional dari variabel yang akan adik buatkan instrumen. Misalnya seperti tadi ada mahasiswa S3 itu adalah keterampilan berpikir kritis. Kan tidak ada materi atau topik-topik pembelajaran di sekolah khusus untuk materi keterampilan berpikir kritis. Ya, mesti tidak ada tujuan-tujuan ATP yang khusus membahas itu. Maka dari itu dibuatlah definisi konsep dulu, definisi operasionalnya. Nantinya di sana, kalau konsepnya berdasarkan pendapat ahli, baik dalam diambil dari jurnal maupun dari buku-buku kepustakaan, sedangkan definisi operasionalnya disesuaikan dengan variabel yang ada akan gini angkat ya. Dicari udah masuk itu di bab 2 di kajian teori. Indikator-indikatornya gitu. Apakah misalnya anggaplah berpikir kritis itu adalah mandiri, kemudian rasa ingin tahu, apalagi ya, itu baru 2 saja misalnya. Apa indikator rasa ingin tahunya? Apa indikator mandirinya? Ya, apa indikator apa lagi yang berkaitan dengan berpikir kritis dan kreatif itu? Ya, itu. Nah, itu cari di kepustakaan. Dah di bab 2 muncul, cari misalnya faktor-faktor yang mendorong
seseorang untuk rasa ingin tahu, boleh digunakan pakai indikator. Tuh. Itu deh. Ya, kalau di tingkat yang lebih tinggi, indikator itu ditelurkan dari memeta teori. Adik tidak perlu, ibu hanya singgung saja, tapi terlalu berat kalau ibu sampaikan di adik. Ya, memeta teori artinya beberapa teori digabung, ditemukanlah beberapa indikator itu meta teori namanya di kajian teorinya. Kalau ada cukup ketemukan menurut pendapatnya Arikunto atau Sugiono gitu misalnya. Satu itu aja boleh ketemu ini, ketemu faktor-faktor yang berpengaruh itu boleh, itu namanya monoteori yang digunakan. Jadi ya. Nah, itu setelah ketemu itu baru bisa buat kisi-kisi karena di definisi operasional ada menemukan indikator-indikator yang akan digunakan untuk membuat kuesioner itu sendiri. Apakah itu kuesioner sikap, motivasi, ke apa keterampilan berpikir kritis dan lain sebagainya. Tuh. Nah, nah setelah itu anggaplah ceritanya dipercepat, kisi-kisi sudah, baik pengetahuan atau kognitif maupun non kognitif yang disebut dengan uh, apa namanya, kalau variabelnya itu disebut dengan variabel laten istilahnya dek, tapi adik nggak perlu mencari apa itu, kalau mau menambah wawasan sendiri boleh, tapi di penelitian adik yang di S1 belum sampai ke sana, biarkanlah. Oh, kalau motivasi cari buku-buku apa faktor-faktor motivasinya. Kalau tadi itu saja langsung digunakan, boleh. Nah, dari itu barulah diturunkan menjadi butir-butir butir instrumen, butir-butir kalau yang angket, butir-butir angket. Kalau pedoman wawancara menjadi butir-butir pedoman wawancara. Nah, itu sudah. Sekarang tes kemampuan udah punya. Kemudian non tesnya udah punya dalam bentuk kuesioner, ya, baru divalidasi. Nah, setelah divalidasi yang valid valid saja instrumennya adik dicari reliabilitasnya dek, ya. Nah, itu mendesain instrumen itu yang ibu sudah katakan tadi, ya, yaitu dirancang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan metode penelitian, misalnya yang bersifat kuantitatif, apa cocoknya instrumennya, yang bersifat kualitatif apa. Mungkin yang motivasi sikap itu kan sebenarnya bukan kuantitatif, tapi ingin adik mendapatkan data kuantitatif, cari pola-pola siapa, diangkakan. Pola Likert misalnya. Likert itu sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, setuju dan misalnya SS sangat setuju, S setuju, eh apa namanya, TS tidak setuju dan KS kurang setuju dan TS tidak setuju. Nah, ini pola Likert. Nah, pola Likert itu ada 5. Adik gunakan 4 hanya sebagai pola saja boleh. Kemudian ada Turstone juga banyak, itu pola-pola penjenjangan instrumen itu banyak, ya. Tuh. Yang sering ibu baca di penelitian adik-adik yang S1 itu Likert, ya. Nah, terus bagaimana untuk bisa mendapatkan ini valid dan reliable? Adik gunakan atau adik lakukan uji coba. Kalau adik baca-baca skripsi kakak-kakak kelas itu ada uji coba instrumen. Ya, ya. Uji coba instrumen itu untuk mencari valid atau tepat atau sahih, ya, atau cocok. Nah, sederhana sajalah bahasanya. Cocok digunakan untuk penelitian adik atau masih perlu direvisi. Nah, dari mana saya bisa mengetahui bahwa instrumen saya bisa harus direvisi dengan melakukan uji coba. Ya. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen perlu diuji coba untuk memastikan validitas dan reliabilitas daripada instrumen, ya. Ya. Sebentar. Oke.
Ya, ya. Nah, uji coba, terus kalau saya ingin penelitian eh, di satu gugus, nah, satu gugus. Ya, terus uji cobanya pada semua gugus itu tidak. Uji cobanya dibuat bagian kecil yang disebut dengan sampel untuk menguji coba, gitu ya. Bisa satu kelas, bisa dua kelas, bolehlah terserah keinginan adik. Nah, uji cobanya tidak sebanyak kalau misalnya eksperimen kan tidak tidak gini digugus misalnya ya. Kemudian setelah dapatkan sampelnya gugus itu SD 1 dan SD 4. Nah, uji cobanya bisa di SD 2 dan SD 3 seandainya 1, 2, 3, 4 itu satu gugus. Ya. Nah, uji coba dilakukan untuk apa? Itu berkali-kali saya katakan. Ya, ya, untuk memastikan bahwa alat tersebut mampu untuk mengukur apa yang seharusnya adik-adik ukur yang berkaitan dengan variabel yang diangkat. Ya. Nah, uji coba itu nanti untuk mendapatkan apa? Valid, sesuai, cocok, eh, reliable. Reliable artinya tepat. Ya, tepat, kemudian ajak gitu. Itu reliable adik-adik. Ya. Nah, kemudian Eh, terlepas dari itu, seorang peneliti dalam menentukan analisis instrumen dan menentukan instrumennya harus juga memperhatikan skala yang digunakan atau skala data yang akan diperoleh. Ya, nah, ada instrumen bersifat mendapatkan data yang nominal, ada data ordinal, data interval, ataupun rasio, tergantung pada jenis data yang ingin adik-adik kumpulkan. Nah, ya apa itu Bu? Kok asing banget? Data nominal itu apa gitu? Nominal itu pilah dek, ya, yang tidak bisa di, di, di apa namanya diurutkan. Misalnya apa? Oh, laki perempuan itu kan pilah, ya, tidak bisa digabungkan. Masa kalau digabungkan laki perempuan kan tidak ada laki perempuan kemudian banci, tidak ada itu. Itu adanya waria itu kan kasus-kasus itu gitu ya, artinya perkecualian. Kemudian apalagi pekerjaan, pekerjaan seseorang, ada PNS, Sabri, kemudian dagang, petani, ya itu tidak gini, itu namanya nominal nanti datanya. Tuh. Kalau ordinal itu berjenjang, tanggal 1, 2, 3. Tetapi, nah ini hampir sama dengan interval, tapi jangan salah. Kalau ordinal itu berjenjang, tapi jarak antara tangga yang satu dengan tangga yang kedua berikutnya tidak tidak dipastikan, tidak beraturan. Tangga 1 dengan kedua itu 10 cm. Kedua dengan ketiga bisa 12 cm. Yang penting dia berjenjang. Itu ordinal. Ya, bisa aja data-datanya diketemukan seperti itu dengan apa kalau seperti itu apa yang digunakan nanti instrumennya gitu loh maksudnya. Kemudian yang interval interval itu juga berjenjang deh, dan juga bisa tidak berjenjang vertikal, bisa saja horizontal, tapi jaraknya dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kalau contohnya tadi tangga tangga 1 ke tangga 2 10, tangga 2 ke 3 juga 10, dan demikian itu interval. Jadi punya jarak tertentu dia di, ya. Sedangkan rasio itu mulai dari nol. Kalau interval tadi mulai dari nol kan belum tentu nol, ya. Bisa aja mulai dari 10 ke 20 gitu ya. Kalau rasio pasti dari nol, ya. Nah, itu juga berpengaruh sebenarnya, tapi adik-adik jarang sih melihat seperti ini ya. Dalam penelitian yang sederhana tidak terlalu strict ini gitu ya. Gitu. Karena Ibu ini kan karena dalam menganalisis dan mengembangkan instrumen harus harus diperhatikan ini secara teorinya. Oke.
Ibu lanjut di sini karena praktiknya adik tidak terlalu dituntut, itulah ya. Ya, tapi kami S1 udah diberikan oleh Prof. Dantes. Prof. Dantes punya gininya. Karena kami adalah teloran, teloran lahiran dari beliau gitu ya. Tuh. Nah, kita kembali lepaskan itu ya, sekedar tahu saja dulu ya. Nanti kalau ingin mencoba silahkan. Nah, kita kembali kepada uji coba tadi. Ya, uji coba mulai dari validitas instrumen. Validitas dulu. Ah, validitasnya mulai dari kalau saya mencari validitas, validitas apa saja Bu gitu. Pertama konten, konten itu isi. Dari segi isi, misalnya ada kalau tesnya membuat tes apa, materi apa topiknya, materi rantai makanan itu isi daripada soal-soal adik itu. Misalnya kontennya tentang apa? Tentang sikap atau tentang gini apa karakter karakter profil pelajar Pancasila kan itu yang ngetren sekarang. Ya, dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila saya ingin ingin membuat instrumen yang berkaitan dengan kemandirian gitu misalnya. Ya itu kontennya tentang kemandirian profil pelajar Pancasila, tentang karakter mandiri gitu. Itu konten namanya, ya. Jadi isi atau apa yang masuk ke dalam tes atau butir-butir instrumen itu, gitu. Ya, apakah itu tes, apakah itu kuesioner ataupun yang lainnya. Ya, nah untuk validitas konten atau isi, ya di sini adik-adik dengan melakukan validitas konten, ya adik akan melakukan uji coba ini untuk membantu memastikan bahwa semua aspek, jadi semua indikator-indikator kalau itu kemampuan tadi yang adik akan ukur ya untuk menjadi penelitian telah tercakup semuanya gitu. Jadi telah tercover tidak hanya dari pengertian saja, pengertian dari apa dari kemandirian itu apa, fungsinya apa, kemudian tujuannya seperti apa, kegiatannya atau aktivitasnya seperti apa itu sudah semua materi itu tercover itu namanya konten deh, gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, saya gaya yang saya sampaikan adalah gaya membimbing mahasiswa. Bagi Bapak Ibu dosen barangkali tidak cocok apa yang saya bahasakan tidak cocok. Karena bahasa saya gunakan uh, untuk membimbing mahasiswa sebenarnya. Mohon maaf Pak Bas ya. Lurus, Prof. Saya belajar banyak. Enggak. Ini betul-betul supaya adik kita kita ingin mahasiswa kita, apalagi ini yang banyak yang hadir adalah asisten lab ya, yang yang memang aktif gitu ya. Saya senang senang banget karena sejak dulu jadi pembantu dekan, dulu WD-nya pembantu namanya pembantu dekan 3. Saya ingin sekali anak-anak itu supaya ngegas gitu lah. Kan dari itu kita kasih yang apa yang harusnya dia lakukan supaya bisa lebih lebih cepat gitu. Moga-moga adik bisa mengikuti gitu ya. Nah, kita kembali ke materi adik-adik. Jika ada pertanyaan atau item yang kurang relevan, ya maka instrumen itu bisa diperbaiki. Misalnya kurang luas, kurang apa gitu. Nah, kemudian selain ibu kenalkan dulu validitasnya, ada validitas konten. Mungkin adik bertanya, validitas kontennya itu nanti untuk instrumen untuk eksperimen saja atau semua jenis penelitian? Semua jenis penelitian. Penelitian pengembangan, penelitian eksperimen, penelitian ex post facto, semua kontennya mesti diuji coba. Karena butir-butir tes itu masih ada materi semungkin sing nakon nggak nanya materi kan nggak tanya konten kan tuh jelas ya adik-adik ya kalau kurang jelas boleh kok dipotong ya untuk nanya ya Dek Dian
berikan kesempatan nanti pada teman-teman supaya tidak terlalu jauh gitu lagi kembali gitu. Pelan-pelan aja. Katanya 1 jam ibu punya waktu gitu. Ya. Kemudian validitas konstruk ini yang perlu adik-adik lakukan dan validitas kriteria. Tapi sebenarnya adik-adik ya untuk di S1 eh, cukup cukup dikonstruk saja sudah cukup ya. Kemudian nanti ada daya bedanya, kemudian nanti ada reliabilitas itu aja cukup. Tapi Ibu jelaskan saja bahwa ini validitasnya ada seperti ini ya itu. Nah, kalau konstruknya yaitu memungkinkan peneliti untuk memeriksa apakah instrumen benar-benar mengukur konstruk teori. Jadi eh, itu teori itu kan jawaban sementara dari permasalahan yang adik angkat dalam variabel itu. Nah, sekarang dibuat dari tadi Ibu ngomong indikator-indikatornya ada di sana. Sekarang dibuat instrumen apakah itu sudah memenuhi gitu ya. Kemudian yang kriteria adalah membandingkan hasil instrumen dengan standar atau kriteria eksternal untuk memastikan akurasi pengukuran. Yang ini untuk yang lebih tinggi S2, S3 gitu. Karena ini kan membutuhkan instrumen yang sudah jadi sebagai pembanding gitu deh ya. Nah, itu adik cocoknya yang sederhana-sederhana saja lah untuk yang di S1 ya. Jangan lantas baru tahu kita banyak yang dalam dan luas, semua diabas, semua disamaratakan. Oh, nanti pecah kepalanya anak-anak kita. Ya, tuh. Nah, setelah validitasnya baru dicari, setelah yang valid-valid saja, baru dicari reliabilitasnya. Ya, nah, reliabilitasnya untuk di S1 cukup reliabilitas yang berkaitan dengan apakah dikotomi, apakah politomi, anunya, soal-soal itemnya gitu aja diperhatikan. Kalau ini konsistensi hasil instrumen baik harus menghasilkan yang konsisten ya. Ini baru konsep reliabilitasnya. Juga reliable dari segi waktu sudah zaman dulu atau sudah agak lama digunakan, kapan hari digunakan atau kapan tahun berapa digunakan lagi masih tetap itu aja namanya itu reliable namanya. Kondisi yang bagaimanapun instrumen itu tetap mendapatkan hasil yang baik bagus ya itu namanya instrumen yang reliable. Nah, ini teorinya saja dulu. Nah, kemudian kita lanjut fungsi atau manfaat daripada uji coba ya selain untuk mengetahui validitas reliabilitas daripada instrumen ya manfaat uji coba itu sangat banyak. Nah, Ibu ini supaya adik paham banget nggak ngapain ya habis nyusun soal habis nyusun butir teh ya pakai aja kenapa sih gitu ya. Ya, karena selain kita perlu valid dan reliable juga uji coba itu memiliki atau memberikan manfaat kepada kita untuk mengidentifikasi kesulitan atau ambigu ya, kebingungan ya, bahasa-bahasa yang ambigu ya. Eh, apakah pertanyaan atau instrumen yang kita buat itu sudah bisa dipahami oleh responden atau tidak? Lantaran bahasanya yang kurang jelas atau terlalu panjang berlete-lete, ya, membuat responden itu bosan, juga mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang adik-adik harapkan. Itulah perlu uji coba dari segi bahasanya. Bagaimana kita tahu hasil uji coba? Ya, nanti kalau mungkin mungkin perlu juga adik tanyakan, ya kenapa agak lama menyelesaikan bahasanya tidak cocok dengan misalnya kita di SD, gitu, yang PGSD di SD, yang lainnya ada BK atau TP di SMP atau SMA. Bahasanya kurang cocok, terlalu tinggi untuk anak-anak, sulit dipahami. Itu kita dapat dari hasil uji coba.
Ya, apalagi uji coba lewat konten isi. Jadi judges, kalau isi tidak murid yang menjadi ininya adik-adik, tidak menjadi subjek ujinya, uji cobanya. Kalau isi itu judges itu para ahli gitu. Nanti kita sampai pada itu. Ini baru di awal saja. Kemudian menilai kesesuaian skala pengukuran tadi yang saya katakan. Nah, apakah yang inginkan adalah nominal, ordinal, apa yang digunakan? Nah, itu akan menyesuaikan dengan ini. Kalau tidak sesuai, misalnya hasilnya bias, bisa direvisi lagi gitu. Nah, itulah fungsi atau manfaat dicoba. Manfaat lainnya adalah waktunya. Baru sekian menit udah selesai. Gampang, kecil gitu ya anak-anak. Karena terlalu mudah barangkali waktunya diberikan agak lama. Nanti ulang lagi ya. Waktunya diatur. Udah itu mendeteksi masalah teknis. Nah, teknis ini zaman now baru datang. Kata apa sebab? Karena zaman now menggunakan perangkat aplikasi. Teknisnya cocok nggak? Nah, ini pernah pengalaman Ibu nih. Semoga adik nggak kena di sini. Pada satu materi atau perkuliahan, Ibu mencoba belajar menggunakan Google Drive, Google Form. Tapi salah Ibu kok kunci jawabannya bakat jang. Itu ditaruh di sana. Soal Ibu 30. Jawaban pertama tak taruh di sana. Jadi dikalahkan oleh mahasiswa. Mahasiswa punya punya psikologi dayanya keluar. Punya trik dia. Dia buat akun palsu. Begitu dia jawab dengan akun palsu kan turun dia anunya kunci jawaban itu. Maka di akunnya dia sendiri dia jawab dengan yang karena turun kunci jawabannya kan jawab dengan kunci jawaban gitu loh. Ya. Nah, itu sehingga sehingga ini perlu diperhatikan ya. Eh, Amak eh, masih menjelaskan nanti ya agak malam ya dia. Nah, itu. Kemudian itu pengalaman Ibu, adik-adik ya. Kemudian mendeteksi masalah teknis itu tadi. Menghitung indeks reliabilitas dan validitas itu sendiri memberikan jawaban terhadap kecocokan, ketepatan daripada instrumen itu. Nah, ini baru sampai kepada validasi konten, Dek, atau isi. Di validasi konten atau isi ya, di sini adik bisa melakukan uji coba dari segi isinya ya oleh para ahli atau expert judges ini yang dikatakan tadi. Ya, peneliti meminta beberapa ahli untuk mengklasifikasikan atau untuk mengoreksi, untuk mereview bahasa kerennya setiap item dalam instrumen ke dalam kategori. Adik buat dah lembar seperti gini, lembar jawaban relevan tidak relevan keterangan gitu ya. Ini soal dikasih ya, butir-butir tesnya dikasih atau butir kuesioner instrumennya dikasih, kemudian diisi lembaran hasil reviewnya. Relevan tidak relevan ya, atau sesuai tidak sesuai gitu, dan isi keterangan apa yang gini apa apa yang perlu direvisi gitu ya. Apa yang perlu direvisi itulah yang merupakan umpan balik untuk perbaikan daripada butir-butir instrumennya adik gitu deh. Ya, oke, itu di validitas konten. Terus hasilnya dengan cara begitu dianalisis. Nah, kita kan berbicara analisis judul pembicaraan kita. Dianalisis dengan apa, adik-adik? Ya, jika itu misalnya matriknya di matrik 2 kali 2 artinya dua 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 judges gitu ya. Kita gunakan ini Gregory. Nah, jadi kalau adik membaca skripsi kakak kelas atau skripsi mana atau artikel, kalau ada Gregory pasti menggunakan matrik 2 kali 2 atau 4 kali 4. Nah, itu. Nah, ini ada indeksnya. Terus bagaimana menganalisisnya? Nanti
Ibu tidak menyampaikan di sini contoh menganalisisnya ya, karena itu bisa dengan menggunakan SPSS dengan aplikasi ya. Yang penting kapan menggunakan Gregory, kapan menggunakan CPR, kapan menggunakan V gitu ya. Nah, ini Gregory, ini orangnya Gregory ya. Kemudian jika sekarang adik menggunakan tiga atau lebih dan instrumennya bukan relevan dan tidak relevan, tapi berjenjang misalnya setuju tidak setuju kurang setuju, relevan kurang relevan tidak relevan gitu misalnya, dan seterusnya berjenjang yang contoh tadi di atas tuh likat gitu ya, adik bisa gunakan Lause. Nah, sebenarnya Lause untuk S1 Gregory aja sudah cukup karena kan biasanya paling sederhana pertanyaan relevan kurang relevan. Tetapi untuk yang di jenjang lebih tinggi disarankan untuk yang ini. Hanya saja Ibu lihat beberapa dari kakak kelas adik, terutama yang pengembangan tuh banyak yang menggunakan CPR. Cuman Ibu kok anak-anak menggunakan CPR ngerti nggak, paham nggak? Kenapa menggunakan ini? Gitu. Inilah yang perlu adik pahami. Kalau ngitungnya pasti sudah bisa nanti. Karena tinggal memasukkan saja NE-nya adalah jumlah ahli yang menyatakan bahwa suatu item itu esensial ya atau relevan. N-nya adalah jumlah total ahli yang memberikan penilaian berbeda. Nah, itu tinggal memasukkan saja di sini sudah ada penjelasan sehingga tidak perlu Ibu berikan contohnya kalau itu kan lama karena ini kan 1 semester loh ya untuk analisis asesmen ini 1 semester semestinya. Nah, itu namanya Lause. Nah, maka analisisnya dengan menggunakan rumus Lause. Kalau ini Gregory, analisisnya dengan menggunakan rumus CPI, ya, Content Validitas Index. Kapan ini itu yang penting. Nah, nanti selanjutnya silahkanlah di set kembali ditanya sama Mbah GPT dan Profesor Google boleh ya. Tuh. Selanjutnya ada satu lagi ya. Nah, ini batas penolakannya kalau CPR ya, berkisar antara 1 hingga +1 ya. Nah, yang positif ya hasilnya lebih besar dari 0 ya, itu dari ini. Ini kan kalau -1 kan lebih kecil. Ya, dan seterusnya. Begitu, dah itu yang ini yang Bu bilang yang pakai V. V ini adalah menggunakan dengan gini, menganalisis validitas konten atau isi dengan menggunakan icon namanya. Nah, icon hampir sama dengan Lause, cuman batas penolakannya memiliki batas penolakan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kalau di icon punya batas penolakan. Kalau indeks hasilnya di bawah 0,4 sangat validitasnya kurang. Kalau 0,4 sampai 0,8 sedang. Di atas 0,8 gitu punya hasil dari analisis dengan menggunakan SPSS ataupun aplikasi yang lainnya bisa tinggal dikonversikan kepada gininya, pada kriterianya. Oke. Nah, itu cukup untuk validitas isi. Sekarang ada validitas yang namanya untuk itu isi cukup 3 analisis itu saja. Dan isi itu tidak memberikan butir pertanyaannya itu kepada murid. Ingat, yang diberikan adalah kepada sebentar kok. Ini laptop Ibu minta minum ini. Yang diberikan adalah para judges. Judges yang menjawab relevan tidak relevan ya, relevan kurang relevan, cukup relevan dan sangat relevan yang itu. Nah, sekarang
validitas di luar itu yang disebut dengan validitas empiris. Jadi ini baru ke lapangan, Dek. Baru pada murid-murid. Ya. Itu untuk mencari apa? Konsistensi internal butir. Jadi butir itu adalah soal-soalnya. Ya. Mengevaluasi seberapa baik butir-butir dalam suatu instrumen untuk mengukur apakah itu tes atau kuesioner dan saling berkorelasi ya antara butir yang satu. Sekelompok butir dengan butir yang satu, butir yang lain dengan butir yang lainnya, ya, itu ada korelasi nggak? Artinya kalau korelasinya bagus, tinggi, berarti kontennya apakah sudah menyebar isinya tadi. Di sini akan ketahuan juga gitu ya. Nah, untuk instrumen yang dikotomi, dikotomi ingat tadi apa dikotomi? Benar, salah. Yang benar nilainya satu, yang salah nilainya nol itu dikotomi itu ya. Maka dianalisis dengan poin biserial namanya. Nih, ini poin biserial, ini rumusnya. Apa itu poin biserial itu RPB adalah koefisien korelasi poin biserial namanya. Terus X bar 1 adalah apa? Ya, X bar 0 itu apa? Tinggal ini memasukkan saja. Ya. Tuh. Lalu dianalisis. Nah, itu yang sederhana yang pilihan ganda pun boleh jika 0 dan 1. Jadi pilah itu dikotomi namanya. Hanya dua jenis gitu ya. Sedangkan ada kan yang politomi. Yang politomi artinya yang berjenjang. Skala Likert itu tadi kan 1 sampai 4 atau 1 sampai 10. Nah, ini digunakan yaitu produk momen. Kalau adik-adik ketemu di skripsi kakak kelas atau teman-teman atau ketemu di artikel ini berarti dia menganalisis validitasnya dengan menggunakan empirisnya ya ke lapangannya dengan produk umuman itu deh ya itu tidak sembarangan ya data apapun ya diantem dengan poin biserial tidak yang politomi pakai produk umuman yang dikotomi pakai Queen Biserial itu ada gininya sendiri-sendiri, ada pegangannya sendiri-sendiri. Nah, selain ini kan konsistensi butir namanya, konsisten nggak butir itu kan gitu nih, ya, dengan poin biserial dan yang politomi dengan produk momen, ya. Sekarang yang gini, validitas konstruk, jadi konstruk susunan konstruk dari tes itu. Ya, konstruksi dari tes itu untuk apa? Nah, ini adik nggak di S1 nggak terlalu dituntut deh. Paling yang tadi aja kayak serial apa ini yang empirisnya itu aja satu cukup. Ya. Tapi ini untuk yang lebih tinggi dan untuk aturan misalnya ada yang mengembangkan instrumen. Ya satu ternyata teman adik-adik PGSD ibu jempolan banget tuh ada yang berani mengembangkan instrumen gitu. Cuman ya Pak Bas ya kita sebagai dosen nggak bisa menuntut yang tinggi ya asal kena aturannya aja kanggulah sementara gitu. Tapi keberaniannya kita sudah acungkan jempol, sudah mulai mengembangkan gitu ya. Itu. Nah, yang kalau pengembangan baru sampai ke sini deh ya. Dan ini pun di jenjang yang lebih tinggi ya, validitas konstruksi yaitu mengkonstruksi atau mengukur sejauh mana suatu instrumen itu mengukur konsep teori atau konstruk teori tertentu. Ya itu. Ini Ibu agak cepat kan ya karena eh, Bapak, Pak Bas, teman-teman dosen tidak ada yang hadir ya, tidak ada di room ya. Saya di room, Prof. Ya, artinya teman yang lain. Sepertinya tidak belum kelihatan selain Pak Ya, Dekan tadi. ya, Nah, ya, jelas. Nah, kalau begitu kita sepintas saja. Kalau adik-adik di sini bingung, anu dia ke tidak cocok botolnya kekecilan kalau dituangkan materi ini gitu ya. Tapi cukup tahu bahwa di analisis validitas itu tidak hanya dengan poin serial, tidak hanya isi atau konten dengan
Gregory tidak hanya gitu banyak lagi, tetapi kita cukup yang sederhana saja gitu yang saya tanamkan pada adik-adik ya. Sedangkan metode lainnya ada yang disebut dengan eh, eh, menganalisis dari segi validitas konstruksinya, jadi konstruknya ada yang disebut dengan analisis faktor. Ini makanya udah S3 ini konsumsi S3 ini analisis faktor. Digunakan untuk menentukan apakah item instrumen itu berkolerasi atau tidak. Nah, analisis faktor ini ada dua. Yang disebut dengan exploratory dan konfirmatori. Ini di teman-teman di ini di 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 AP banyak ya Pak Basya menggunakan ini ya. Ah, nih, Di maka AP banyak analisis menggunakan itu, Prof. Di AP. ya, ya, Amos dan atau Lisrel itu yang munculnya nanti ada SEM, ada SEM PLS yang gitu loh, ya, tuh. Nah, koefisien korelasi ya yang ini yang jangan dah ini mahasiswa bingung. Nah, nih tingkat kesukaran boleh adik-adik, ya. Tingkat kesukaran ini validasi juga validitas untuk analisis instrumen juga untuk melihat tingkat kesukaran daripada instrumen itu sendiri ya. Apakah tingkat kesukaran antara satu butir tes dengan butir tes yang lainnya seimbang nggak? Ini ada nomor 1 sampai nomor 5 oh hot banget ya. Kemudian nomor 6 sampai nomor 15 itu mudah-mudah amat gitu ya. Nah, apakah seimbang enggak? Sejajar. Walaupun tidak seimbang banget ya berkorelasi gitu. Itu tingkat kesukarannya. Dengan ini dengan menyebarkan tes itu, kemudian tes itu hasilnya dimasukkan ke rumus ini ya. Jumlah peserta yang menjawab benar pada item tersebut dibagi dengan jumlah total tes. Tuh, baru dikonversikan ke sini. Ini sederhana. Dan ini saya anjurkan kalau mau di S1 gitu. Ya. Kemudian validitas empirisnya ini yang disebut dengan ini konkuren, validitas konkuren ini untuk yang mengembangkan tes S3 ini deh. Ya, Ibu tidak akan lanjutkan. Ya boleh di-cut ya Pak Basya untuk anak-anak kasihan. Ya. Dan Ya, validitas prediktif ini untuk pengembangan instrumen ini. Konkuren itu adalah mengukur dengan korelasikan atau membandingkan skor tes uh, dengan prestasi di kelas. Ya, misalnya tes matematika dibandingkan dengan prestasi siswa matematika di kelas itu, misalnya cocok nggak? Validitas prediktif memprediksi tes masuknya bagus-bagus skornya, apakah prestasi di sekolahnya atau di pembelajarannya bagus juga itu untuk tes itu bisa memprediksi seperti itu gitu. Nah, nah ini yang divergen, konvergen, diskriminan ini punya sarapan atau makanan kita ini Pak Bas, nggak usah anak-anak ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja ke ini daya beda bisa untuk anak-anak, untuk mahasiswa ya. Kemudian kita langsung ke pengecoh juga anak-anak kasihan nih. Diskriminan yang ini terlalu tinggi. Hmm, Nah, pengecoh juga kalau kita langsung saja ke reliabilitas. Validitasnya cukup dengan kalau isinya pakai pakai apa tadi Gregory Lause icon Lausi. Lausi Lause. akan. Nah, kemudian kalau empirisnya cukup dengan tingkat kesukaran yang tadi konstruksi dengan poin base serial atau produk movement secara empiris. Cukup itu aja di S1 ya. Sekarang langsung dah ke reliabilitas. Ya. Konsep dasarnya adalah mengukur atau evaluasi yang memastikan bahwa alat ukur itu memang konsisten, dapat andal gitu ya.
Nah, reliabilitasnya juga banyak. Ada uji ulang, ada reliabilitas konsistensi internal, ada reliabilitas antar rater namanya, ada reliabilitas Kuder-Rekatson formula KR20. Nah, anak-anak di mahasiswa, Ibu lihat banyak yang menggunakan KR20 atau KR21 dan alpha Kronbach lagi satu gitu ya. Nah, nih. Hmm. Nah, ini yang alpha Kronbach, yaitu mengukur reliabilitas berdasarkan rata-rata korelasi antara item-item dalam instrumen. Masukkan saja ke sini, ya. Dah analisis dengan SPSS keluar dah, ya. Baru nanti diginikan. Nah, ini belah dua, ya. Nah, yang ini yang Kuder-Rekatson. Yang mana ini antara ini udah tinggi sekali S3. Nah, yang ini Kuder-Rekatson digunakan untuk tes dengan jawaban benar salah, ya. Dan metode ini mengukur konsistensi internal dengan cara yang mirip dengan Cronbach alpha, tetapi lebih khusus untuk item yang berbentuk dikotomi benar salah atau skornya 0 dan 1 itu tadi. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya adik-adik. KR21 yang singkatan Kuder-Rekatson Formula 21 gitu, singkat ini dua KR21 untuk mengukur reliabilitas internal test gitu. Nah, jawaban dan salah rumusnya seperti ini. Gampang kan, tinggal memasukkan ya. Nah, setelah itu gunakanlah untuk penelitian, kan ceritanya udah selesai ya. Tadi sudah merancang, menyusun tes, kemudian diuji coba, di, apa, diulang-ulang uji cobanya, ya. Kemudian sudah dianalisis, yang kurang bagus sudah direvisi, diperbaiki. Nah, sekarang kan tinggal menggunakan sebagai alat untuk menjaring data. Sampai di sana kurang lebihnya, dan bagian-bagian yang Ibu cepatkan itu terlalu tinggi untuk adik sehingga Ibu cut-cut saja.